Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi bareng kakak. Kita akan membahas lagi soal-soal prediksi UTUL UGM untuk tahun 2022 ini untuk mata pelajaran matematika dasar. Langsung aja kita ke nomor 1. Agar nilai maksimum AX plus 4/5AY dengan A-nya itu lebih besar dari 0, yang memenuhi X plus Y kurang dari sama dengan 200, X-nya itu berada pada interval 75 sampai 125, dan Y-nya lebih besar dari sama dengan 50 adalah 555, maka nilai A-nya berapa? Oke, ini kan fungsi tujuan ya namanya. Fungsi tujuan itu kita harus ketemu dulu nih nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, gimana X sama Y ini merupakan pasangan titik-titik pojok dari pertidaksamaan yang diberikan. Ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Kita gambarkan dulu bentuk pertidaksamaannya ke grafik biar dia lebih memudahkan. Oke, yang pertama kita gambarkan X plus Y kurang dari sama dengan 200. Misal yang di sini itu sumbu X, kita di sini sumbu Y. X plus Y sama dengan 200 dulu kita gambarkan agar tercipta garis dulu. Artinya nanti titik potongnya itu di X 200 dan Y 200, artinya titik potongnya itu 200,0 dan 0,200. Ini kita hubungkan sehingga dia membentuk garis. Garis ini adalah garis X plus Y sama dengan 200. Kemudian tanda pertidaksamaan ini artinya apa? Artinya dia daerah penyelesaiannya nanti di sebelah kirinya. Jadi di sininya sebelah kiri. Kita bisa langsung melihat kiri atau kanannya kalau koefisien di depannya X ini positif. Ini kan koefisien X-nya 1. 1 itu adalah bilangan positif. Karena dia kurang dari sama dengan, maka daerahnya itu yang sebelah kiri. Maka ini daerahnya itu daerah sebelah kirinya garis ini. Gitu ya. Sekarang kita gambarkan lagi yang lain. X-nya itu berada pada interval 75 sampai 125. Kalau misal 75 di sini, kemudian 125 di sini, maka kalau digambar masing-masing garis, itu ada garis ini. Garis X sama dengan 75 dan X sama dengan 125. Kemudian karena dia pada interval, ternyata kan daerahnya yang sini. Daerahnya saya kasih tanda titik-titik ini. Nah, kemudian Y-nya itu kurang dari sama dengan 50. Misal 50-nya itu di sini. Jadi kalau digambarkan dia nanti jadinya seperti ini. Lebih besar dari sama dengan 50, berarti daerah 50 ini ke atas. Maka tadi kita cari irisan ketiganya, yaitu sebelah kirinya garis X plus Y sama dengan 200, kemudian tengah-tengah antara interval 75 dan 125, kemudian atasnya garis Y sama dengan 50, maka daerah penyelesaiannya itu ini. Ya, seperti gambar trapesium ini. Nah, yang dimaksud untuk mencari titik maksimum atau minimum itu, atau titik pojoknya itu ini, pojok-pojok di daerah penyelesaian. Kita anggap aja ini titik 1, kemudian ini titik 2, ini titik 3, dan ini titik 4. Maka kita harus tahu dulu nih titik-titiknya itu di mana sih. Oke, kita mulai dari titik 1. Titik 1 itu kan berada pada perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 200 dan garis ini, garis X sama dengan 75. Nah, dari dua ini kita substitusikan. X plus Y sama dengan 200 dan X-nya adalah 75, maka ini 75 plus Y sama dengan 200 sehingga Y-nya adalah 200 dikurangi 75, berarti dia di sini 125. Sehingga koordinatnya itu 75,125. Ini ya. Oke, titik 1 itu udah. Sekarang titik 2. Titik 2 itu dia berada pada perpotongan antara garis ini, garis X plus Y sama dengan 200, dan garis ini, garis X sama dengan 125. Lagi-lagi kita substitusikan. Jadi kan X plus Y-nya sama dengan 200, kalau X-nya 125, maka Y-nya adalah 200 dikurangi 125, Y-nya adalah 75, sehingga koordinatnya 125,75. Seperti itu ya.
Sekarang kita ke titik 3. Titik 3, kalau dilihat di gambar, itu kan di titik ini. Kalau dilihat langsung kan bisa nih, ini kan koordinat X-nya 125, Y-nya 50. Maka ditulisnya gimana? 125,50. Langsung kalau untuk titik 3. Titik 4 sekarang. Titik 4 juga sama, bisa langsung kita lihat. Titik 4 itu merupakan koordinat di mana X-nya 75, Y-nya 50. Maka dia di sininya 75,50. Seperti ini ya. Sekarang kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan adalah AX plus 4/5 AY. Kita masukkan satu persatu dari titik yang pertama. Titik pertama itu 75,125. Yang depan itu adalah untuk nilai X, yang belakang untuk nilai Y. Maka dia di sini A dikalikan 75 ditambah 4/5 dikalikan A dikalikan 125. Ini kalau kita hitung di sini berarti 75A ditambah ini kalau dibagi 5 di sini 25 dikalikan 4 berarti dia 100 ya. 100A. Maka totalnya adalah 175A. Seperti itu. Sekarang titik yang kedua. Titik yang kedua itu adalah 125,75. Maka kalau disubstitusikan berarti A dikalikan 125 ditambah 4/5 dikalikan A dikalikan dengan 75. Ini kalau dibagi 5, maka dia di sini 15. Berarti dia di sini 125A ditambah dengan 4 kali 15 60A. Maka hasilnya adalah 185A. Gini ya. Kemudian kita ke titik 3. Titik 3 itu 125,50. Berarti kalau disubstitusikan A dikalikan 125 ditambah 4/5A dikalikan dengan 50. Ini kalau dibagi 5, maka dia di sini 10. Hasilnya adalah 125A ditambah dengan 40A. Berarti dia adalah 165A. Ini ya. Jadi kita udah substitusikan 3 titik, tinggal titik yang terakhir. Titik yang terakhir itu adalah 75,50. Kalau kita substitusikan berarti A dikalikan 75 ditambah 4/5 dikalikan A dikalikan 50. Maka dia di sini 75A ditambah dengan 50 dibagi 5-nya 10. 10 dikalikan 4 berarti dia 40A, maka hasilnya adalah 115A. Seperti ini ya. Nah sekarang keterangannya itu A-nya lebih besar dari 0. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka kan kalau koefisiennya semakin besar nilainya juga semakin besar ya. Nah dari keempat titik ini setelah disubstitusikan, yang menghasilkan koefisien terbesar adalah ini 185A. Maka nilai maksimumnya itu adalah 185A. Nah, ternyata maksimumnya adalah 555. Maka A-nya adalah 555 dibagi dengan 185. Maka hasilnya adalah 3. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bila pembayaran pinjaman sebesar Rp8.800.000 diangsur berturut-turut tiap bulan sebesar Rp250.000, Rp270.000, Rp290.000, Rp310.000 dan seterusnya, maka pinjaman akan lunas pada bulan keberapa? Oke, berarti dari soal ini kan dia termasuk aritmetika. Kenapa aritmetika? Kelihatan dari pola bilangannya. Kita amati dulu, total pinjamannya ini adalah 8.800.000, maka dia di sini adalah SN. SN-nya adalah Rp8.800.000. Kemudian ini U1-nya 250.000, U2-nya 270.000, U3-nya 290.000 dan seterusnya. Maka dari sini kelihatan ya, bedanya adalah 20.000. Oke, untuk mempersingkat maka kita menghapus 4 nol. Ini ya. Nanti biar lebih sederhana, nanti di akhir tinggal ditambahkan 4 nol aja. Berarti ini tinggal 2.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah pinjaman akan lunas pada pembayaran bulan keberapa? Berarti kan SN ini artinya 8.800.000 ini akan lunas pada bulan keberapa kalau mereka mengaturnya dengan sistem seperti ini. Dengan bedanya adalah 20.000. Kita tuliskan dulu rumus SN pada aritmetika. Itu kan rumusnya N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan dengan beda. Seperti ini ya. Kita mau cari N karena kita mau mencari seberapa lama sampai dia lunas. Sekarang SN-nya itu adalah 880.000. Karena kita mau mencari N-nya berarti tetap N per 2. 2A berarti 2 dikalikan 25 ditambah N-nya tetap N-1 dikalikan bedanya adalah 2. Maka dia di sini 880.000 ini kan bisa kita kalikan silang ya. Ini kalau ini per 1 maka 880 dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 1.760. Berarti ini udah dikalikan silang dengan 2. Sekarang ini 1 dikalikan dengan yang atas ini berarti nilainya tetap yang atas ya. N dikalikan 2 kali 25 nya adalah 50 ditambah dengan N kali 2 2N min 1 kali 2 min 2. Jadinya 1760 itu adalah N dikalikan 50 dikurangi 2 48, maka dia di sini 2N plus 48. Berarti dia di sini N dikalikan 2N kuadrat ditambah dengan 48N. Ini kita pindah ruas min 1760, di sini kita sama dengan kan 0. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan nih, semuanya dibagi 2, maka jadinya N kuadrat plus 24N min 880, dia di sini sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah jadi dia di sini N dan N. Ini N, di sini N, kemudian dia di sini negatif 20, dia di sini positif 44, di sini sama dengan 0 sehingga diperoleh yang pertama N min 20 sama dengan 0 sehingga N-nya adalah 20, atau yang kedua N plus 44 sama dengan 0 sehingga N-nya adalah negatif 44. Karena ini N-nya itu pada pembayaran bulan keberapa, bulan itu nggak mungkin negatif, maka yang memenuhi adalah yang positif, sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang D, yaitu 20. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui ordinat titik puncak fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah 2. F2 nilainya sama seperti F4, yaitu 0. Maka nilai A plus B plus C-nya berapa? Kita mulai dari ini ya, ordinat. Kalau misalnya tentang titik puncak, misal ini XP, YP titik puncaknya, maka yang dimaksud ordinat itu yang YP ini. Oke? Sekarang kita ke yang diketahui nilai F2 sama F4-nya. Kalau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka nilai dari F2 kita kan mengganti nilai X-nya dengan 2 ya. Jadinya A dikalikan 2 kuadrat ditambah B dikalikan 2 ditambah C. Itu nilainya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadinya 4A plus 2B plus C itu sama dengan 0. Selain F2, nilainya yang sama dengan 0 juga nilai dari F4. Maka dia di sini F4 itu sama dengan A dikalikan 4 kuadrat ditambah B dikalikan 4 ditambah C sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 0. Ini ya, ini kita anggap sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu bisa kita eliminasi. Kita tuliskan dulu 4A plus 2B plus C sama dengan 0 dan 16A plus 4B plus C sama dengan 0. Bisa kita eliminasi C-nya, berarti ini langsung kita kurangkan, dia di sini 0. 2B dikurangi 4B berarti dia negatif 2B. 4A dikurangi 16A maka dia di sini negatif 12A. Kemudian ini karena semuanya kelipatan 2,
Kalau misal negatif 2-nya kita keluarkan berarti tinggal 6A plus B sama dengan 0. Atau kalau semuanya dikalikan negatif juga boleh. Terus kemudian ini 6A plus B, berarti kan kalau negatif 2 kita pindah ruas jadi pembagian, 0 dibagi negatif 2 maka nilainya tetap 0, sehingga nilai B-nya adalah negatif 6A. Seperti ini ya. Kita tujuannya mau membuat variabel A, B, C itu menjadi satu variabel yang sama. Boleh kita jadikan A semua, B semua, atau C semua. Ini nanti kita tujuannya mau membuat menjadi variabel A semua. Maka ini B-nya kita ubah ke bentuk negatif 6A. Nah sekarang kalau B-nya adalah negatif 6A, sekarang kita substitusikan lagi. Substitusi boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Misal kita menggunakan persamaan 1, 4A plus 2B plus C sama dengan 0, maka 4A, 2B, B-nya kita ubah ke variabel A, negatif 6A, ditambah C sama dengan 0, berarti dia 4A dikurangi 12A, jadinya negatif 8A plus C sama dengan 0, sehingga C-nya adalah 8A. Ini kan C-nya udah dalam bentuk A juga, jadi A-nya tetap A, B-nya negatif 6A, dan C-nya itu adalah 8A. Sekarang ini titik puncak. Titik puncak itu kan kalau di fungsi kuadrat dia ada hubungannya dengan turunan pertama. Untuk mencari titik puncak bisa kita turunkan, kemudian kita substitusikan nilainya. Sekarang kita ke bentuk fx. Fx itu kan sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kalau dijadikan bentuk A semua, jadinya kan AX kuadrat, B-nya tadi min 6A, berarti di sini min 6AX, ditambah C-nya ditambah 8A. Sekarang fungsi turunannya, berarti F aksen X-nya adalah negatif 2A, negatif, positif ya, 2AX dikurangi 6A, ini adalah turunan pertamanya. Nah sekarang untuk mencari titik puncak itu, turunan pertamanya kita sama dengan kan 0. F aksen X sama dengan 0, maka bentuknya ini menjadi 2AX min 6A sama dengan 0, sehingga 2AX-nya sama dengan 6A, dan X-nya adalah 6A dibagi 2A, X-nya adalah 3. Jadi ketemu titik puncaknya itu X-nya adalah 3. Oke, sekarang tadi kan diketahui di soal bahwa titik puncaknya adalah 2 ya, titik puncaknya atau ordinatnya adalah 2. Karena ini nilai XP-nya adalah 3, maka bisa dituliskan gimana? Dituliskannya, kita lanjutkan ke sebelah sini. Kemudian kita tuliskan dulu fungsinya, berarti kan nilai fx-nya, x-nya itu yang titik puncak, fxp itu kan sama dengan yp ya. Maka ditulisnya f3-nya itu sama dengan 2. Sedangkan f3-nya itu adalah berarti fx dengan x-nya kita ganti dengan 3, jadinya A dikalikan 3 kuadrat ditambah B dikalikan 3 ditambah C sama dengan 2. Maka dia di sini 9A plus 3B plus C sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan ke variabel A semua, jadinya 9A plus 3 kali B-nya itu negatif 6A ditambah C ditambah 8A sama dengan 2. Berarti dia di sini 9A min 18A plus 8A sama dengan 2. 9 ditambah 8 17 dikurangi 18 negatif 1, negatif 1A sama dengan 2, sehingga A-nya adalah negatif 2. Kalau A-nya udah ketemu negatif 2, sekarang kita substitusikan lagi ke bentuk C dan B dan C-nya. B tadi nilainya adalah negatif 6A, berarti dia negatif 6 dikali negatif 2, hasilnya adalah 12. Kemudian nilai C-nya tadi adalah 8A, berarti dia 8 dikalikan negatif 2, hasilnya adalah negatif 16. Pertanyaannya adalah nilai A plus B plus C, sehingga A plus B plus C itu nilainya sama dengan negatif 2
ditambah 12 ditambah dengan negatif 16 sama dengan negatif 6. Nah, yang sesuai opsi jawabannya adalah opsi jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Harga karcis bis untuk anak Rp2.000 dan untuk dewasa Rp3.000. Terjual 180 karcis dalam satu hari dengan hasil penjualan Rp420.000. Seandainya pada hari tersebut harga karcis untuk anak Rp2.500, kemudian untuk dewasa adalah Rp4.000, maka hasil penjualannya berapa? Oke, yang pertama kita harus menemukan berapa banyak karcis untuk anak-anak yang terjual dan berapa banyak karcis untuk orang dewasa yang terjual ya. Kita misalkan dulu, X itu misal banyak karcis anak terjual. Kemudian Y-nya itu adalah banyak karcis dewasa yang terjual. Maka pada hari ini yang disebutkan di awal, itu persamaannya yang pertama X plus Y sama dengan 180 ya, karena total yang terjual di sini 180. Kemudian ketika harga anaknya 2.000, harga karcisannya 2.000 dan harga karcis dewasanya 3.000, penghasilannya adalah 420.000. Maka persamaan yang kedua adalah 2.000 X ditambah dengan 3.000 Y, itu nilainya sama dengan 420.000. Nah, yang persamaan kedua ini bisa lebih kita sederhanakan. Kalau disederhanakan berarti kita coret 3 nolnya sehingga menjadi persamaan 2X plus 3Y sama dengan 420. Ini tadi kita anggap sebagai persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang untuk mencari nilai X dan Y-nya bisa kita eliminasi. Yang pertama X plus Y sama dengan 180, kemudian 2X plus 3Y sama dengan 420. Ini kita samakan salah satu koefisiennya, misal kita samakan yang X berarti atas dikalikan 2, di bawah kalikan 1, sehingga menjadi 2X plus 2Y sama dengan 360. Kemudian yang kedua 2X plus 3Y sama dengan 420. Ini kita kurangkan ya, biar X-nya 0. 2Y dikurangi 3Y berarti dia negatif Y, di sini negatif 60 sehingga Y-nya adalah 60. Sekarang kita substitusikan untuk mencari nilai X. Substitusi yaitu X plus Y sama dengan 180, X plus Y-nya itu adalah 60 sama dengan 180, maka X-nya itu adalah 180 dikurangi 60, X-nya adalah 120. Berarti banyak karcis anak-anak yang terjual itu adalah 120 dan banyak karcis dewasa yang terjual itu adalah 60. Misal pada hari itu harganya 2.500 dan 4.000, maka penghasilannya yang diperoleh, penghasilan berarti yang 2.500 kita kalikan dengan banyak yang karcis anak-anak terjual yaitu 120 ditambah dengan 4.000 dikalikan dengan 60. Di sini adalah 300.000 ditambah dengan 240.000 sehingga total pendapatannya adalah 540.000. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Bentuk akar 8/15 dikurangi 2 dikalikan akar 1/15 itu bisa dituliskan ke bentuk yang mana antara A sampai E ya. Sekarang kita ingat-ingat bentuk ini. Bentuk ini tuh bisa kita tuliskan ke bentuk kalau ada akar A plus B kemudian ditambah atau dikurang, kita di sini pakainya plus minus 2 dikalikan akar AB. Ini nanti akan sama dengan akar A. Dia di sini plus minus, artinya kalau dia di sini plus, di sini juga plus. Kalau dia di sini minus, di sini juga minus akar B. Gimana nanti ketentuannya ini A-nya harus lebih besar dari B. Gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu bentuknya. Akar 8/15 dikurangi 2 akar 1/15. Nah, bentuk ini kita kan mau mengarahkan ke seperti bentuk yang atas nih. Ini bisa kita kalikan 15/15. Tidak masalah dikalikan 15/15 karena
Ini kan 15 per 15 sama dengan 1 ya. Karena 1 bilangan berapapun dikalikan 1 nilainya tetap. Ini jadinya kan 15 kuadrat nih. Jadi bentuknya menjadi 8 per 15 dikurangi 2 dikalikan akar 15 per 15 kuadrat. Seperti ini ya. Nah sekarang 15 kuadrat itu kan bisa dikeluarkan akar. Jadinya kebentuk 2 dikalikan 1 per 15 dikalikan dengan akar 15. Nah ini kan penyebutnya udah sama nih, sama-sama penyebutnya 15. Kita jadikan 1. Kalau dijadikan 1, penyebutnya 15 berarti menjadi 8 dikurangi 2 akar 15. Bisa juga dituliskan ke bentuk akar 8 dikurangi 2 akar 15 dibagi dengan akar 15. Nah yang mau kita ubah ke bentuk yang ini, itu adalah yang atas, yang pembilangnya. Dimana A plus B-nya ini kan sama dengan 8, kita tuliskan sebelah sini. A plus B-nya sama dengan 8, kemudian A kali B-nya sama dengan 18. Berarti yang memenuhi yang mana? Yang memenuhi adalah A-nya 5 dan B-nya adalah 3. Karena nilai A-nya harus lebih besar dari nilai B. Itu ya. Maka bentuk yang atas itu boleh kita tuliskan menjadi akar 5 dikurangi akar 3 dibagi dengan akar 15. Nah ini masing-masing bisa dibagi akar 15, dibagi sendiri-sendiri boleh nih. Jadinya akar 5 per akar 15 dikurangi dengan akar 3 dibagi dengan akar 15. Berarti dia sama dengan ini akar 5 dibagi akar 15, berarti dia di sini 1, di sini akar 3. Jadi 1 per akar 3 dikurangi dengan akar 3 dibagi akar 15, di sini 1, dia di sini akar 5 dikurangi dengan 1 per akar 5. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Sekian pembahasan dari kakak, semoga video ini membantu adik-adik dalam belajar. Tetap semangat mengikuti tes. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.